Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, hidup sejarah. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak Bunisa yang keren, yang cakep, yang udah mandi, yang wangi, ya kan? Pada hari ini masih tetap mengikuti Zoom. Apresiasi buat 20 orang ya, 20 orang yang mengikuti Zoom pada hari ini. Jadi kita berdoa bersama-sama supaya teman-teman yang lain juga punya rezeki bisa mengikuti Zoom ya, agar kita bisa lengkap semuanya. Formasinya dengan satu hari itu 97, bisa nggak? 90 berapa kalian, Nak? 99. 99. Misalnya angkatan, yuk woi, satu hari kita yuk pecah rekor. Satu hari itu kita 99 orang ikut Zoom semua. Ayo, keren. Oke, langsung saja ya, seperti yang saya katakan bahwasanya pada minggu ini materi kita hanya pengulangan saja. Materi pengulangan berarti adalah minggu ini di psikologi kita itu ulangan harian yang pertama. Jadi ini perdana kita ulangan harian. Baik, langsung saja ya. Langsung saja saya akan men-share PPT saya pada hari ini. Nah, ini PPT saya juga PPT minggu yang lalu. Nah, kita hanya ini aja sih, mengulang saja. Oke, ini adalah materi kedua ya. Ini adalah materi kedua, kesadaran terhadap pentingnya ya, pentingnya integrasi bangsa. Tapi sebelum itu kita ada membahas tentang apa? Tentang bentuk-bentuk pergolakan ataupun bentuk-bentuk disintegrasi. Ada yang bisa membantu saya bentuk-bentuk disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia di dalam kurun waktu 1948 sampai 1965. Silakan. Saya, Mem. Siapakah itu? Anissa Pratiwi. Silakan Anissa. Saya tutup dulu ya, stop dulu ini. Oke, saya hanya berbincang-bincang ini. Silakan Anissa. Disintegrasi yang pernah terjadi yaitu ada pergolakan-pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia seperti PRRI Semesta, terus ada PKI Madiun, pemberontakan PKI Madiun, lalu DITII, ada juga APRA, terus pemberontakan Andi Aziz, dan beberapa lainnya. Oke, terima kasih Anissa Pratiwi. Bagus. Oke, kemudian bentuk-bentuk disintegrasi yang berkaitan dengan ideologi. Ada yang bisa menyebutkannya? Silahkan. Saya. Silahkan Khairil Mustaqim. Yang dalam bentuk ideologi itu kayaknya contohnya PKI Madiun sama G13 PKI. Habis itu ada DITII sama itu aja mungkin. Oke. Ya, benar. Terima kasih ya. Ada dua PKI. PKI kita satukan aja ya, PKI Madiun dengan PKI 1965. Satu lagi ada DITII. Kemudian pergolakan ataupun bentuk-bentuk disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan, silahkan. Saya, Mem. Ya, silahkan Putri Dini. Operasi Papua Merdeka itu bukan sih, Mem? Satu. Yang lain? Pemberontakan Andi Aziz, Mem. Iya, pemberontakan Andi Aziz. Benar. Yang lain? Yang berkaitan dengan kepentingan? APRA, Mem. Oke, benar, APRA ya. Oke, itu sekilas saja kita membahas tentang bentuk-bentuk pergolakan ataupun bentuk-bentuk disintegrasi yang pernah terjadi di kurun waktu 1945 sampai 1965. Ada yang berkaitan dengan ideologi. Kalau ideologi itu berarti ingin mengganti pandangan hidup dasar dari sebuah negara itu ingin diganti. Kemudian ada yang berkaitan dengan kepentingan. Yang berkaitan dengan kepentingan berarti ada kepentingan pribadi atau kelompok sehingga dia ingin mengganti yang namanya atau berpindah dari keluar dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik ya.
Benar. Jadi bentuk-bentuk disintegrasi bangsa itu sangat membuat runyam, sangat membuat bangsa Indonesia itu tambah kalang kabut. Khususnya apa? Khususnya pemerintah ya, pemerintah Indonesia. Jadi sudahlah banyak ini ya, sudahlah banyak masalah mengurusi masalah ekonomi, mengurusi masalah sosial, ditambah lagi mengurusi masalah politik. Nah, politik itu dengan apa ya? Itu tadi ada disintegrasi yang berkaitan dengan ideologi, disintegrasi yang berkaitan dengan kepentingan, dan disintegrasi yang berbentuk dengan segala macam. Artinya ya, pada era waktu 1948 sampai 1965, bangsa Indonesia itu disuguhin dengan faktor-faktor daerah-daerah yang ingin memisahkan diri. Nah, itu saya selalu bilang ya kan, saya selalu bilang sampai dengan saat ini, kita aja, Indonesia aja, baru merdeka itu secara de facto dan de jure itu di 1949, ketika kerajaan Belanda secara ikhlas sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Itu pun satu masalah ada yang belum selesai pada saat itu, belum selesai 100%, yaitu masalah Irian Barat, perjuangan Irian Barat pada saat itu belum 100% selesai, ya kan? Artinya masih ada ya persoalan internal di tubuh kita pada saat itu, di tubuh siapa? Di tubuh Irian Barat. Nah, apa masalahnya? Ini mau kemana kita sebenarnya? Ya, ini kita orang-orang Irian ini mau kemana? Orang-orang Papua ini mau kemana kita? Apakah kita bergabung ke NKRI atau kita mau kemana? Itu masalah internal mereka. Masalah eksternalnya apa? Ya orang Belanda itu pengen ngambil si Irian ini gitu, ngambil si Papua ini pengen kali. Karena apa? Wah, kalian lihat sendiri, kalian bisa lihat kekayaan yang ada di sana itu sampai dengan saat ini, ya kan? Freeport, aduh, mungkin orang berlomba ya kan untuk bekerja di PT Freeport. Saking besar gajinya di sana, kemudian kita bisa lihat makmurnya di sana, ya saking makmurnya di sana tuh semuanya mahal, apa-apa mahal, bahan bakar mahal, kehidupan di sana mahal, tapi seimbang dengan penghasilan orang-orang di sana. Oke, itu ketika kita berbicara sekarang ini. Nah, artinya kita belajar ini supaya kita itu paham benar bahwasannya apa, kita nggak boleh loh berpecah. Kita nggak boleh loh berpisah, karena apa? Udah pernah ada sejarah yang seperti ini gitu. Sekarang adalah permasalahannya bagaimana kita bangsa Indonesia bisa bersatu, bisa membawa Indonesia ke maju. Ya, bukan lagi ke sedang berkembang negaranya, tapi negara maju, negara maju, bukan berkembang. Berapa tahun sudah Indonesia merdeka, Nak? Kita baru memperingati Indonesia berapa kemerdekaan yang keberapa nih? 76 tahun, ya kan? 76 tahun kita masih berkutat di seputar masalah internal saja. Tidak ada masalah eksternal. Artinya apa? Menuju pandangan keluar itu nggak ada. Kita masih di dalam skup lingkaran saja, dalam lingkaran itu aja. Sehingga untuk memproses kata maju itu susah. Karena apa? Kita masih masih di sini aja, di bawah ini aja, masalah di bawah. Contoh, masalah di bawah yang nggak selesai-selesai sampai dengan saat ini adalah masalah korupsi, yang membuat bangsa kita itu nggak bisa maju dengan apa? Dengan banyaknya korupsi, ya kan? Dengan banyaknya apa? Orang-orang di Indonesia itu yang melakukan korupsi, sehingga merugikan negara itu sampai triliunan. Bahkan dia minta pengampunan lagi, ya kan? Udah korupsi miliaran, minta pengampunan, minta pembebasan. Padahal yang dirugikan, wah luar biasa kalau kita bisa lihat yang dirugikan itu banyak sekali. Siapa saja, masyarakatnya seharusnya bisa dibangun untuk ini, untuk itu, ini nggak bisa, ya kan? Nah, masalahnya seputar itu. Ayo keluar dari sini dengan cara apa? Ayo terapkan satu keputusan, terapkan satu aturan untuk membahas bagaimana para koruptor ini. Bahkan kalau kalian ini di media massa, kalian bisa lihat tuh di media massa itu ada meme-meme. Ini gambar, ya kan?
orang-orang koruptor dari Cina, wajah mereka memelas, wajah mereka tunduk, layu. Ini dibandingkan ini para koruptor yang ada di Indonesia. Oh, wajah mereka sumringah, foto, selfie apa segala macam. Nah, seperti itu sampai di meme-memein seperti itu. Artinya apa? Artinya hukum di negara kita untuk memberantas korupsi itu masih lemah, ya kan? Nah, ayo keraskan sedikit apa yang terjadi. Nah, kita harus bersatu. Bersatu dengan apa? Melawan yang namanya korupsi. Buat sebuah aturan, buat sebuah undang-undang yang cukup sangat membuat jera para koruptor itu. Nah, seperti itu. Jadi kutatan kita itu masih ya seputar lihat itu. Gimana tuh dia tuh budayanya seperti ini, mencaci maki budaya orang lain ya kan, yang budaya bangsa sendiri, nggak selesai-selesai, sehingga apa, bisa terjadi yang namanya disintegrasi ataupun perpecahan. Nah, ini yang berkaitan dengan perpecahan ya Nak ya, yang berbentuk dengan disintegrasi. Nah, dasar kita adalah ini sebenarnya, kita sudah diciptakan dari ini. Nah, para pendiri-pendiri bangsa Indonesia itu udah capek memikirkan apa lambang negara kita. Bahkan kalau kalian tahu ya, bahwasanya Indonesia merdeka, yang katanya bendera Indonesia itu diperoleh dari bendera Indonesia itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, itu diambil dari sebuah warung soto. Apakah benar seperti itu? Ada yang pernah dengar, Nak, seperti itu? Enggak, Mem. Enggak ya. Ada yang pernah dengar bahwasanya bendera Indonesia yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu berasal dari apa? Berasal dari warung soto? Tidak? Pernah, Mem. Pernah. Oke. Ada nggak yang tahu sebenarnya tentang perjalanan bendera Republik Indonesia? Silahkan, Nak. Ada yang tahu? Saya baca, Mem, yang pengerobekan bendera di hotel apa itu, Pak? Ya, itu di Surabaya. Iya, Mem. Bendera Belanda, kan? Iya, bukan itu. Itu kan ketika agresi militer Belanda, ketika dia mau kembali masuk ke Indonesia ke Surabaya. Oke. Ada yang tahu, Nak, bagaimana kisah perjalanan dari bendera kita yang sesungguhnya, yang tidak terlepas dari yang namanya hoax? Ini adalah benar-benar fakta. Dari mana sebenarnya asal bendera kita? Nggak ada ya? Oke. Bendera Indonesia merah putih itu berasal dari hadiah dari seorang pemuda Jepang, ya kan? Nah, berdasarkan janji dari orang-orang Jepang, ya, dari Kaisar Jepang yang ingin menghadiahi bangsa Indonesia kemerdekaannya itu secara secara nyatanya, realnya mereka memberikan gitu. Jadi sebelum hari kemerdekaan itu, pemuda Jepang yang diwakili dengan pemuda-pemuda Indonesia juga, ya, pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu membawa dua peti kain. Nah, satu peti itu kain yang berwarna merah dan satu peti itu kain yang berwarna putih. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasannya kain ini harus dijahit untuk jadikan bendera. Seketika nanti Ibu Fatmawati dia nangis. Kenapa? Akhirnya dia bisa nangis sepuas-puasnya, tangisan bahagia. Kenapa? Wah, dia punya bendera sendiri gitu. Mereka punya bendera sendiri, bangsa Indonesia itu punya bendera sendiri yang kainnya itu benar-benar bagus gitu. Ya dari Jepang memang. Nah, kemudian dijahitlah, kemudian dikibarkan. Pertanyaan yang lain kan ada juga seperti ini. Lah, kok bisa ya bangsa Indonesia udah tahu warna benderanya dari mana? Nah, ada beberapa tanggapan ya mengenai dari mana asal-usul bendera Indonesia. Ini kita masih dalam konteks ini ya, dalam konteks Pancasila. Dari mana asal dari bendera bangsa Indonesia itu? Nah, jadi ada beberapa pernyataan yang menyatakan merah dan putih itu diambil dari bubur selamatannya orang Jawa. Nah, siapa di sini yang orang Jawa, Nak? Saya, Mem. Bubur selamatan orang Jawa warnanya apa? Dia agak kecoklatan
kelihatan, Mem. Iya, tapi dibilang kalau bilang kita buat bubur apa? Bubur merah putih. Iya, bubur merah putih. Yang artinya ya kan melambangkan apa? Melambangkan kekuatan, keberkahan, kesuksesan dari bubur merah putih itu. Itu ada yang bilang seperti itu. Nah, konten-konten yang lain menyatakan bahwasannya apa? Bendera tersebut ya kan warna bendera tersebut merah putih itu sudah dipakai sejak zaman Majapahit. Jadi bendera zaman dulu dengan bendera zaman sekarang itu berbeda. Kalau sekarang kan persegi 4, kalau dulu bentuknya umbul-umbul dia. Nah, itu dia bendera. Makanya bendera Majapahit dulu umbul-umbul, warnanya juga merah putih. Nah, jadi untuk mengambil kejayaan tersebut dan tetap terukur saja seperti yang dari Sumpah Palapa, Sumpah Gajah Mada yang ingin menyatukan seluruh Nusantara, maka diambillah ya kan bendera merah putih itu. Itu sejarahnya ya, itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan ketika kalian ditanya, ketika kalian ke luar negeri, ke Belanda, ya kan ke Australia, dari mana sih bendera merah putih? Kalian bisa Mem, jawab bendera. saya Ya, mau bertanya, Mem. ya Saya mau silakan. bertanya. Ya, siapa nih? Daeng, Mem. Oke, Daeng, silakan Daeng. Monaco sama Indonesia siapa duluan, Mem? Benderanya yang sama. Oh, kalau ya itu pertanyaan yang selalu keluar itu. Monaco sama Indonesia itu siapa duluan? Ya kamu jawab aja lah. Kalau misalnya Monaco tahun berapa dia penciptaan benderanya? Terus Majapahit berdiri tahun berapa? Ayo. Ya kan? Majapahit berdiri sekitar abad keberapa, Daeng? Ayo, abad keberapa? Nah, Majapahit itu sudah berdiri dari mulai abad ke-14 dia sudah kok 14 sih, sebelum 14 karena 14 itu udah masuk Islam. Ya kan, masuknya Islam sebelum abad ke-13 dia sudah ada loh. Abad keberapa dia ada? Abad ke-11, 12, 13 Majapahit itu berjaya. Artinya apa? Dari tahun 1100, 1200, 1300 Majapahit itu sudah ada bendera gitu. Jadi ketika kita pakai bendera itu kita bukan mencontoh dari si negara-negara yang lain, kita punya jejak historis gitu. Kenapa kita buat bendera warna merah putih? Kita punya jejak historis. Kenapa? Jejak historis itu apa? Menyatakan bahwasannya kerajaan Cikal Bakal Indonesia itu sudah memakai bendera merah putih. Itu dia jawabannya. Daeng. Paham ya sampai di sini ya, Daeng? Iya, Mem. Oke, jadi nggak boleh ini kita, nggak boleh kalah dengan siapa? Dengan negara, si Monaco tahun berapa? Kita nyontoh dari Monaco? Oh, enggak, kenapa? Berdirinya Majapahit, ya kan, sudah merupakan cikal bakal bangsa Indonesia. Karena apa? Nanti di pendirian Majapahit itu banyak sekali istilah-istilah yang terdapat di dalam Majapahit untuk menjadi cikal bakal bangsa kita, termasuk Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu dia. Oke ya, Daeng. Nah, itu kita berbicara mengenai bendera tadi. Jadi sudah ada pengetahuan kalian ataupun sudah ada informasi mengenai bendera Republik Indonesia. Baik, kemudian tokoh-tokoh yang lain ini sudah saya jelaskan juga. Tokoh-tokoh daerah yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, saya sudah menjelaskan. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian ada Sultan Siak, nanti ya kan Sultan Siak Indragiri ya kan. Yang kedua sultan ini secara ikhlas legowo memberikan harta benda kerajaannya. Ini untuk Indonesia loh, ini untuk mempertahankan Indonesia. Karena ketika si Belanda masuk kembali ke Indonesia, itu kita memang butuh dana, ya kan, butuh support, butuh bantuan. Termasuk persenjataan kita nggak cukup saja untuk mengandalkan bekas-bekas senjata dari Jepang, nggak cukup. Kita perlu dana yang sangat besar. Dana inilah yang digelontorkan oleh siapa? Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Sarip Kasim II. Nah, orang-orang yang berjasa seperti mereka itu adalah tokoh-tokoh yang nggak bisa kita lupakan. Nah, itu ya. Kemudian ada Frans Kaisiepo. Nah, Frans Kaisiepo kalau kalian lihat di uang 10.000, oh ini dia tokohnya, ya kan? Oh ini dia tokoh Papua yang getol sekali untuk
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk mendengung-dengungkan kepada masyarakat Papua, masyarakat Irian Jaya bahwasanya apa ya, kita harus ke Indonesia, kita harus menjadi bagian negara Indonesia. Nah, ini dia yang mulai mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua, ya kan? Kemudian dia yang menceritakan tentang Indonesia. Apakah dia menuntut ya supaya dia dapat jabatan, dapat misalnya materi? Enggak. Seperti yang saya katakan, enggak ada satu tokoh pun di bangsa Indonesia yang pada saat itu ya yang mereka dipilih oleh memang langsung rakyat Indonesia untuk menjadi petinggi ataupun tokoh-tokoh Indonesia itu mengharapkan yang namanya materi. Enggak ada. Semuanya murni karena memang ingin memerdekakan bangsa Indonesia, ingin membuat bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Seperti itu nak semuanya. Jadi dia berbeda sekali dengan yang sekarang ini ya, para elit-elit politik kita. Nah, kalau elit-elit politik kita di zaman dulu itu murni memang mereka mengorbankan semuanya untuk bangsa Indonesia. Nah, kita berdoa aja semoga para elit politik kita di sana ya kan banyak belajar sejarah, banyak belajar tentang tokoh-tokoh di Indonesia sehingga mereka memang mau mengeluarkan idenya, tenaganya apapun untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, ada juga tokoh perempuan, ini Ismail Marzuki ya. Ada juga tokoh perempuan yang bernama Opu Daeng Risaju ya kan. Nah, tokoh perempuan. Jadi ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh kita, tokoh perempuan, kemudian tokoh-tokoh laki-laki. Ya memang kalau tokoh perempuan itu bisa dihitung pakai jari. Cuman kalau tokoh perempuan ini dia luar biasanya, kenapa dia berani menentang yang namanya penjajah. Ada nanti Dewi Sartika, ya kan? Kalau kita sebut saja nanti di zaman kolonial nanti ada Putri Lopian yang merupakan anak dari Sisingamangaraja. Bahkan nanti katanya ayahnya aja meninggal itu di pangkuan dia dengan darah yang menetes itu di Putri Lopian, dan perjuangan dari ayahnya itu nanti dilanjutkan oleh si Putri Lopian ini. Jadi banyak sebenarnya yang tokoh-tokoh perempuan ya kan, kemudian tokoh-tokoh laki-laki itu yang berjuang angkat senjata bukan karena materi, tapi apa? Karena memang mereka ingin keluar yang dari namanya penjajahan Belanda. Baik, itu mungkin ya yang yang berkaitan dengan peran dari para perempuan dan para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang konsensus menuju pembelajaran nasional, dan yang tadi yang di awal-awal kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk disintegrasi. Oke, dari sini ada pertanyaan, Nak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini hanya sekedar hanya sekedar pengulangan materi karena memang minggu ini kita ulangan harian. Silahkan Nak yang ingin bertanya. Oke, sudah jelas semuanya ya? Oke. Mem, mau nanya, Mem. Ya, silahkan. Rahmat Hidayat. Terima kasih. Mem, peran Opu Daeng Risaju untuk memperjuangkan keutuhan negara itu apa yang sebenarnya, Mem? Oke, kamu pasti ini berkaitan dengan yang soal psikologi ya? Iya, Mem. Soalnya Iya, ada Mem, beberapa jadi yang Mem. salah, Mem. Iya. Nah, iya, Mem. Oke. Jadi memang kadang psikologinya itu kadang ada ke error ya kan. Tapi kalian lihat nanti. Nah, peran dari Opung Risaju ini adalah dia itu tokoh perempuan yang membakar emosi dari si Nica itu dengan cara apa? Jadi orang semua yang ada di daerah Sulawesi itu dikompor-komporin gitu, dipanas-panasi dengan apa? Dengan kedatangan si Belanda. Jadi dikompor-kompori, kemudian dihasut, difitnah bagaimana kekejaman Belanda. Jadi istilahnya si Opu Daeng ini di masyarakatnya dia itu tokoh perempuan tua yang disegani. Jadi apapun yang dibilang si Opung Daeng ini, masyarakat Sulawesi itu percaya. Makanya dia bilang sama masyarakatnya, kalian tahu
Si Nica itu wah gila kali bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Sulawesi. Kenapa? Dia itu mau mengambil lagi tuh Indonesia gitu. Sehingga apa? Sehingga membuat dari masyarakat di Sulawesi itu membenci. Akhirnya apa? Mereka itu menentang yang namanya tentara Nica, berperang mereka jadinya. Nah, setelah diusut punya usut, ya kan, diusut punya usut. Nih si Nica kan cari tahu, kok orang Sulawesi ini kok jadi benci sama kita gitu. Gimana, siapa nih yang membuat kebencian ini? Siapa yang menebarkan ujaran kebencian ini gitu. Dicarilah orangnya, dicari, ternyata dapatlah si Opu Daeng ini tadi sebagai apa? Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menyebarkan fitnah-fitnah yang menguntungkan sebenarnya bagi bangsa Indonesia, terkhususnya adalah rakyat Sulawesi, untuk menentang yang namanya Nica balik lagi ke Indonesia. Itu dia. Nah, jadi itu ada dua jawaban yang hampir sama, jangan terkecoh di situ. Itulah makanya dia masuk ke dalam soal HOTS, ya kan? Jadi kalian benar-benar harus bisa membacanya dan benar-benar harus bisa, ini benar enggak ya jawabannya, seperti itu loh. Oke. Mem, tapi Mem di Ya. situ Mem katanya si Opu Daeng itu menghasut rakyat untuk melawan pemerintahan, Mem. Oh, enggak. Maksudnya ya, yang melawan pemerintahan itu adalah yang pada saat itu memang ada si Nica itu, gitu. Jadi itu ada apa dia? Bukan kesalahan sih, yang dimaksudkan pemerintahan itu adalah pemerintahan dari si Nica, gitu. Itu dia, Daeng. Jadi yang Ada lagi, dimaksud, Mem. silakan. Untuk yang nomor 1 itu, Mem. Nomor 1, Mem. Ya. Yang Franz Kiev. Franz itu, Mem. Ya, Pak Yang Franz Silas Kesepo. dan Silas Papare itu, Mem. Itu Iya. seharusnya salah, Mem. Itu jawabannya apa di situ? Kamu Saya lihat. jawab yang benar itu memang mempopulerkan, Mem. Seharusnya kan si Franz. Kata Mem tadi. Mempopulerkan Irian. lagu Indonesia Raya kan? Iya, iya. Terus? Itu si Silas Papare, Mem. Oh, yang ditanya apa di situ? Yang dilakukan Silas Papare, Mem. Oh, yang dilakukan Silas Paparen. Oke, nanti saya cek lagi ya, coba Daeng ya. Saya cek di pertanyaannya. Jadi yang ditanya itu siapa ya? Silas ya, bukan siapa? Si Franz Kesepo. Iya, Mem. Tapi saya udah 2 attempt, Mem. Mem izin menjawab, Mem. Oke, ya. Nanti coba saya cek lagi ya di psikologinya, apakah kunci jawabannya salah atau benar. Saya lihat dulu Mem izin lagi ya. menjawab, Mem. Oke, silahkan Rahmat. Kalau yang dibilang si Daeng itu Mem, yang benarnya itu mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, Mem. Oh, ya, saya lihat dulu ya, bentar Soalnya ya. saya baca di modul, Mem. Saya baca di modul kan, Mem, kalau yang ia juga turut berperan dalam pendirian Partai PIMI itu, Mem, itu dari tokoh Franz Kesepo, Mem. Sama mempopulerkan lagu Indonesia, Mem. Ya, sebentar ya. Nanti saya lihat ya, saya cek ya. Kalau misalnya apa, nanti kalian lihat di psikologi yang di lembar diskusinya bisa. Kalian lihat di sana ya. Untuk Bisa, Mem. dia perbaikan atau enggak. Nanti di situ saya jelasin lagi ya. Karena ini enggak nampak. Oke? Oke, nah, Mem. ada lagi pertanyaan yang berkaitan tentang yang berkaitan tentang materi atau yang di psikologi, silakan. 10 soal, silakan Anissa. Itu Mem tentang Opu Daeng Risa juga Mem. Saya baca itu sejarahnya dia diminta untuk meninggal sama sesama bangsawan itu, ada yang meminta untuk dia itu meninggalkan partainya. Nah Mem, jadi itu cuma karena dia itu sama-sama bangsawan. Nah jadi Mem dia memilih untuk tetap berada di partainya. Nah apakah jabatannya itu dilepaskannya, jabatan sebagai bangsawannya itu Mem gitu? Apakah dilepaskannya atau? Iya, dia melepaskan jabatannya sebagai bangsawan. Jadi dia memang lebih memilih tidak memakai gelar ataupun kebangsawanannya. Jadi selain itu ya, selain dia memprovokator ya kan, memprovokator masyarakat untuk menentang yang namanya Nica, yang namanya pemerintahan yang pada saat itu memang berkuasa di Sulawesi. Nah, dia juga nanti dibenci karena apa? Dibenci dengan tokoh-tokoh di Sulawesi juga. Nah, makanya ada istilah seperti ini enggak, kata Sudirman.
berikan aku 10 peluru, ya kan? 1 peluru untuk penjajah dan 9 peluru untuk pengkhianat. Ada nggak kalian mendengar seperti itu? Ada, Nak? Baru dengar. Baru dengar. Nanti coba lihat ya. Coba kalian lihat apakah benar ada istilah ataupun ada ungkapan dari Jenderal Sudirman yang meminta 10 peluru, 1 peluru itu untuk penjajah dan 9 peluru itu untuk siapa? Untuk pengkhianat. Artinya apa? Artinya di dalam tubuh bangsa Indonesia itu sendiri itu banyak pengkhianat itu banyak. Ya kan? Nah, jadi termasuk si Opu tadi, jadi dia tahu bahwasannya apa? Ini adalah untuk bangsaku, ini adalah untuk daerahku gitu. Ini yang mau mencari kepentingan, mau mencari keenakan, kemakmuran untuk diri dia sendiri. Dengan apa? Ya nyuruh udah lepaskan aja gelar bangsawanmu karena kamu seperti ini, nggak apa-apa, lepas. Artinya apa? Pembelaan Opu terhadap daerahnya, terhadap komunitasnya, adatnya, masyarakatnya itu bisa tetap terjaga walaupun dia melepas gelar kebangsawanannya. Seperti itu ya. Mana tadi? Anissa. Oke. Anissa tadi ya? Iya, Mem. Oke. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi saya tutup ya materi kita pada hari ini, materi ulangan. Silahkan kerjakan seperti yang saya katakan, kerjakan di psikologi, benar-benar mencari jaringan yang bagus, yang baik, karena hanya 1 kali kesempatan untuk kalian dengan 10 soal 30 menit. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Semoga kalian sehat-sehat saja. Saya ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.